حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tauhid ini sudah berkali-kali dijelaskan. Ada banyak macamnya supaya orang bisa memahami makna dari tauhid yang sebenar-benarnya. Saya beri contoh pelajaran yang pertama di kitab yang sudah selesai itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, tapi menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Saya ulangi, di kitab yang sudah selesai itu, di bagian yang pertama, bab yang pertama, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pentingnya orang menyembah Allah dan menjadikan Allah satu-satunya, itu menggunakan berbagai macam bahasa, redaksinya berbeda-beda. Misalkan, ada redaksi, ada bahasa lafal Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, sehingga dalam deretan manusia pertama sampai pada akhir zaman tidak ada manusia di era manapun yang tidak kebagian nabi dan tidak kebagian rasul, semua kebagian. Tapi misinya para nabi dan para rasul itu untuk mengajak menyembah Allah satu-satunya secara bersamaan, meninggalkan penyembahan yang disebut dengan tauhid. Satu. Dua, ada bahasa lain lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya sudah bisa. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Nah, kita harus bisa membedakan antara orang yang menyembah Allah dengan mentauhidkan Allah. Makna ya'budun yakni yuwahhidun. Yuwahhidun itu menjadikan Allah satu-satunya. Karena kalau cuma sekedar menyembah Allah, tidak menutup kemungkinan manusia juga kepada yang lain-lain. Betul ya? Nah, tiga, ada lafal atau ayat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memutuskan, ya, agar kamu semuanya tidak menyembah apa-apa dan siapa-siapa kecuali hanya Allah. Dari ayat 3 yang dimajukan tadi, redaksinya beda-beda, lafalnya beda-beda, tapi intinya sama. Saya tambahi satu lagi. Nanti ini saya tanya itu.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahasa Indonesianya, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saya tanya, yang diterjemahkan sesuatu apapun itu yang mana tadi? Saya ulangi, enggak, ini dari bahasa Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku, dan janganlah bersirik kepada Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Yang diterjemahkan sesuatu apapun, syai'an. Bahasa Arabnya syai'an, betul ya? Nah, sekarang saya tanya, tidak bisa menjawab tidak apa-apa. Syai'an itu, saya ulangi bahasa Arabnya, wa'budullaha, sembahlah Allah, ya, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Betul ya? Syai'an tadi bahasa Indonesianya apa? Nah, pertanyaannya, syai'an itu makrifat apa nakiro? Coba sing jawab. Cirinya apa? Cirinya, tandanya kalau itu nakiro. Ya wis, terserah sampean. Terus nakiro itu maknanya apa? Apa bedanya dengan yang satunya? Selain nakiro apa? Marifat. Kalau marifat, bahasa Arab itu, makanya tadi saya ngomong, tidak bisa menjawab enggak apa-apa. Bahasa Arab itu, loh ini serius. Bahasa Arab itu ada kalanya ma'rifat, ada kalanya nakirah. Bedanya, kalau yang disebut ma'rifat itu khusus, ini saja, tidak yang lain-lain. Kalau nakirah itu umum, apa saja, macam-macam. Misalkan saya bilang masjidun, tidak ada alnya, berarti masjid mana saja. Tapi kalau saya bicara al-masjidu, apalagi di depan situ ada alnya, berarti yang saya maksudkan al-fala. Bingung? Jadi saya ulangi, marifat itu tertentu, ini saja. Tapi kalau nakirah itu apa? Umum, banyak sekali macam-macam. Maknanya, Allah itu, naudzubillah min dzalik, bisa disyirikan dengan apa saja dan siapa saja. Betul ya? Nah, ini serius itu ya. Maka ada istilah nakira dan ma'rifat. Itu dipelajari oleh orang yang ahli bahasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan syai'an dalam posisi sebagai isim nakira. Bener ya? Wis iya gitu aja. Wong ndak ngerti wis iya ngono ae. Jadi umum. Nah, kenapa kok begitu? Ada 4 ayat yang dimajukan tadi. Jadi betapa besarnya orang bertauhid itu perintahnya dan betapa bahayanya orang bersyirik, maka Allah menggunakan bahasa yang bervariasi supaya orang mengerti bahwa tauhid itu menjadi sangat amat penting. Betul ya? Nanti mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah. Setelah kitab ini selesai, ganti kitab yang lain, ada penjelasan yang berbeda lagi. Innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disyirikan ya dengan sesuatu apapun, baik dengan malaikat sebagai makhluknya Allah yang terdekat maupun dengan nabi sebagai utusannya Allah. Allah tidak ridho. Adanya kesyirikan itu loh Allah tidak ridho. Lah umat Islam yang hidup di dunia ini itu juga harus sama. Tidak ridho kalau di dunia ini ada kesyirikan. Betul ya? Nah,
Kalau ada orang pidato berapi-api, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita bersama-sama menguatkan barisan kita. Jancut tali untuk memerangi kesyirikan. Benar nggak? Tidak semua sependapat. Ya wis, nggak tahu ulangi lagi. Ya betul. Memerangi kesyirikan caranya gimana? Bentuk majelis taklim, ajari mereka tauhid, buat video-video pendek, buat flyer-flyer, ya, yang menjelaskan ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik, supaya orang bisa memahami, lalu dia bersikap seperti apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran tentang tauhid itu, ya. Sama dengan mari kita bersama-sama memerangi kemiskinan, betul ya? Caranya? Ya iya, beri pelatihan-pelatihan, beri pekerjaan, ya, ajari mereka hidup hemat, kan begitu ya? Supaya tingkat ekonominya tinggi. Terus dipelajari bahan-bahan pokok ini kok bisa naik, kenapa? Itu ditekan. Nah, kalau itu sudah tugasnya presiden, ya, bukan tugasnya ustadz, ya. Bukan benar toh? Iya. Nah sekarang kita bahas ada tauhid. Apa bahasa Indonesianya? Di kitab itu halaman 49. Tulisan yang besar itu loh Bu. Yang ada kitabnya silakan dipersani kitabnya. Halaman 49 judulnya ada tauhid. Apa tadi bahasa Indonesianya? Musuh-musuhnya tauhid. Coba supaya ada rangsangan berpikir. Apakah Nabi Muhammad saat itu dimusuhi oleh masyarakatnya? Ya, kenapa kok dimusuhi? Apakah Nabi Muhammad tidak jujur? Oh, naudzubillah min dzalik. Enggak. Ya. Apakah Nabi Muhammad melanggar ini? Enggak. Apa jawabannya kok dimusuhi? Karena Nabi Muhammad menjelaskan yang baik dan benar. Baik dan benar dalam akidah ya tauhid itu tadi. Sebelum saya mulai, saya tanya dulu. Oh, kalau begitu, apakah setiap orang yang membawa kebaikan dan kebenaran, kejujuran itu pasti dimusuhi? Iya. Pertanyaan berikutnya. Lalu siapa yang memusuhi kebaikan, kebenaran, dan kejujuran itu? Orang yang menikmati kebobrokan. Jadi kalau masyarakat itu bobrok, jelek, luar biasa, banyak orang gak jujur, banyak orang korupsi, lalu ada orang muncul membawa kebaikan dan kebenaran, kejujuran, ini dibolo apa dimusuhi? Dimusuhi. Ini benar itu sudah hukum. Ya, bukan hanya zaman Nabi tok, sampai 2026. Betul ya? Sudah jelas itu. Maka orang Islam seperti jenengan dan saya harus berpedoman pada yang benar. Dimusuhi, tidak masalah. Sendirian, tidak masalah. Ya, itu. Tapi kita belajar tauhid, belajar mencari yang benar, itu bukan mencari musuh. Halo? Apa tadi bahasa saya yang terakhir tadi? Orang yang belajar tauhid, belajar kebenaran, mencari yang baik dan benar, itu tidak berniat mencari musuh. Tidak boleh. Nah, kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ada bahasa Indonesianya? Yes. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Nah, jadi nabinya belum datang, musuhnya sudah disiapkan dulu. Oh, ini kata Allah begitu kok, iya kan?
Berarti deretan para nabi mulai yang pertama sampai yang terakhir itu ada musuhnya nggak? Ada. Siapa musuhnya? Monggo Mbak. Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Yes. Berarti jenisnya setan tadi dari unsur apa saja? Satu manusia, dua jin. Kalau begitu ada unsur setan dari manusia kan? Makanya di Jorjo saya ditanya, Ustaz, setan dari unsur manusia itu apa setan dasireng? Ya tergantung Bu. Kalau masih muda ya setan dasireng. Kalau sudah tua, putih. Jenengan dan saya didhawuhi sama Allah, diingatkan bahwa setan dari unsur manusia itu ada. Yang tidak boleh itu kita mencari. Oh, tonggoku iku Pak Ustadz. Nah, jangan itu. Ngerti maksudnya? Nanti kalau dia dengar, dia balik nuding. Sesama setan tidak boleh saling Allah. Ini benar Bu. Masya Allah ya. Sifat-sifat watak pikiran yang ada di dalam setan itu harus dihindari supaya kita jadi orang mukmin yang sebenarnya. Ini yang dawuh Allah. Ya. Nah, ini dengan yang sudah baca bendina itu loh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Saya tanya lagi. Saya tak baca ayat, 2 ayat. Itu jenengan titeni. Ini antara manusia sama jin, antara jin dan manusia. Yang didahulukan sebutannya oleh Allah itu siapa? Saya ulangi. Saya tak baca 2 ayat. Ini ayatnya sudah sangat populer. Yang saya tanyakan, yang didahulukan oleh Allah sebutannya antara manusia sama jin, jin sama manusia itu siapa? Oh, belum dibaca kok didahulu. Bener kan? Iya. Dengarkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang didahulukan jin. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Yang didahulukan jin. Tapi yang jenengan baca ini yang didahulukan siapa? Yang barusan dibaca tadi, diulangi lagi Mbak Lia, monggo. Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Nah, yang didahulukan kenapa? Musuhnya Nabi. Khusus memusuhi Nabi yang didahulukan oleh Allah penyebutannya adalah setan dari unsur manusia. Kenapa begitu? Nabinya manusia. Ya. Jangan diteruskan pertanyaannya. Ustaz, kalau begitu zaman Nabi itu setan-setan juga ikut ngaji Ustaz. Ya mungkin aja. Tapi hasilnya bukan samina wa atokna, bukan kami mendengar tapi kami mengikuti. Tapi apa? Sami'na wa asoina. Kami mendengar tapi apa? Diabaikan. Tidak boleh. Itu loh ya. Sekarang modusnya gimana setan-setan tadi? Kalau Nabi itu disiapkan musuh-musuh dari unsur manusia dan jin, setan-setan dari unsur manusia dan jin, monggo. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Iya, omongan yang indah, yang bagus, yang menarik. Tapi intinya apa? Ingin membelokkan dari akidah yang betul. Membisik-bisikkan dari mulut ke telinga. Hah? Bisa mendengar gak kalau membisik-bisikkan itu dari mulut ke mulut? Bisa. Bener gak? Namanya membisikkannya dari mulut ke telinga. Berikutnya Bu. Lebih dahsyat mana bisik-bisiknya setan dibandingkan bisik-bisiknya tetangga?
Eh? Lebih dahsyat bisik-bisiknya tetangga jika tetangganya merangkap. Jadi Nabi Muhammad SAW orang yang sudah dipilih sama Allah, ketangguhannya imannya, ya, ketangguhan fisiknya, ya, kemudian ilmunya luar biasa. Jika ada yang salah dibimbing sama Allah, itu pun masih ditetapkan oleh Allah ada musuhnya dari unsur setan tadi, unsurnya bisa dari manusia, bisa dari jin. Setan dari manusia dan jin tadi. Apalagi orang biasa, ya, seperti kita, naudzubillah min. Nah, kemudian penjelasannya dalam kitab Iqtadat Hikmatullahi ayyaj'ala lil anbiya'i wa du'a'i tauhid a'daan min syayatinal jinni wal ins wal jin yuwaswisuna li syayatinal insi biddalal wasyir wal abadil liyudilluhum mayasudduhum anit tauhid alladhi da'at ilaihi al anbiya'u aqwamahum ilaihi awalan. Nah, apa bahasa Indonesianya? Monggo. Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah adalah menjadikan bagi para nabi dan para dai kepada tauhid musuh-musuh. Iya, jadi siapa saja yang menyuarakan tauhid, Nabi itu kan menyuarakan tauhid toh. Halo? Nanti Bu ya, jenengan itu ada judul begini, marhalahnya Nabi. Marhalatun Nabi. Marhalahnya Nabi itu periodisasi dari perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi itu ada periodisasinya. Ya, tapi saya tidak bahas itu, tak tunjukkan aja. Pertama, marhalatut tauhid. Nabi membina umat itu dimulai dari dikuatkan akidah tauhidnya dulu. Apa tadi? Dikuatkan apanya? Ibaratnya ini negara besar yang dipimpin oleh Nabi, itu akidahnya dikuatkan dulu. Kalau akidahnya sudah kuat, baru yang kedua, yang diletakkan dasar oleh Nabi. Apa? Marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Jadi masyarakat dan rakyat yang dipimpin oleh Nabi itu dipersaudarakan antara satu dan yang lain. Kalau di internal umat Islam, antara orang yang hijrah dari Mekah ke Yathrib, waktu itu namanya masih apa? Yathrib. Kalau di internal Islam, lama-lama menjadi namanya apa? Madinah. Tapi di Madinah itu bukan umat Islam aja. Itu juga dipersaudarakan antara yang Muslim dengan yang bukan Muslim. Tidak boleh saling merecoki. Sehingga kepemimpinannya Nabi ini sangat kuat sekali. Karena dasarnya tadi apa? Yang pertama tadi, aqidatul tauhid. Yang kedua diapakan tadi? Dipersaudarakan. Jadi sebenarnya kalau orang mau meniru caranya Nabi memimpin, polanya Nabi memimpin, itu umat itu nggak dipecah-pecah, disatukan malahan. Iya benar itu, disatukan. Dan tampil sebagai pemimpin yang baik. Kalau tampil sebagai pemimpin yang baik, tidak ada alasan orang yang tidak suka dengan pemimpin yang baik. Betul ya? Nah, tapi kalau dipecah-pecah, ini yang bolos saya, ini yang tidak, ini yang milih saya, ini yang milih tidak. Mohon maaf, ini bukan politik. Itu bukan tipologi pemimpin yang baik. Ya. Saya ulangi. Yang pertama tadi apa? Periode apa? Tauhid. Yang kedua tadi apa? Ukhuwah. Jenengan ini juga harus ukhuwah. Ya. Kemudian yang ketiga al-istidad, persiapan untuk menghadapi orang-orang yang akan merecoki Nabi di Madinah. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahqiqun nasr, ada kemenangan. Nah, itu Nabi caranya membina, memimpin umat itu begitu. Maka di sini diterangkan iqtadat hikmatullahi ayyaj'ala lil anbiya wa du'a'it tauhid a'da. Di antara hikmah dan kebijakan Allah adalah menjadikan para nabi dan para dai kepada tauhid itu ada musuh-musuh.
dari jenis setan-setan dan jin yang membisikkan apa? Kesesatan. Ya, lanjut Mbak. Ya. Nah, kita potong dulu. Yang membisikkan apa tadi? Kesesatan. Kesesatan. Bu, nun sewu. Ini kan banyak grup toh. Grup HP itu loh maksudnya. Kalau mau nge-share, hati-hati. Jangan-jangan tulisan ini melanggar akidah tauhid di-share. Ya benar itu. Video yang tidak karu-karuan ya, melanggar akidah, kelihatannya baik, di-share. Itu sama dengan menyebarkan nilai-nilai yang tidak berdimensi tauhid. Benar toh? Tak kasih contoh. Boleh nggak saya beri contoh? Masih Ustadz juga masuk di grup. Saya dimasukkan di grup itu, termasuk Al-Falah. Tapi ini bukan dari Al-Falah. Tiba-tiba ada yang nge-share durasi video pendek 2 menit, 3 menit barangkali. Nggak sampai. Apa yang ditampilkan di situ? Ada anak kecil mandi, ya, tuh pakai tungku yang besar. Airnya mendidih. Di bawahnya ada api yang menyala-nyala luar biasa. Lalu anak itu dengan enaknya mandi. Saya tahu ini tidak yang sebenarnya. Ini adalah apa tadi istilahnya? Apa? Waktu itu belum ada AI rame-rame. Kalau AI kan Lisa yang di Gama itu kan. Ya. Waktu editan, saya ngerti itu editan. Tidak sebenarnya. Tapi bagi orang awam, ngerti maksud saya? Ini dianggap serius nggak? Nah, terus pikirannya salah. Loh, anak ini kok tahan ya, mau air mendidih kok dipakai mandi. Jangan tahu di TP, tahu TP ya? TP, itu jangan pasangan. Itu mall apa masjid? Berarti sampean coba kuno terus ya. Itu di sebelum TP itu ada gang kecil masuk di situ. Kali Asin. Kali apa? Banyak. Wes. Nggak usah diteruskan. Saya pernah ngaji di situ, saya lupa di masjid mana. Ini benar. Ini saya ceritakan, mudah-mudahan yang tanya saya diberi rahmat sama Allah, hidupnya dibayi. Setelah ngaji orang itu tanya, Ustaz mau tanya. Saya ini mau mantu. Oh, alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika, atau akan begitu. Putranya ada Pak? Enggak Pak Ustaz. Tapi pamitan dulu sama mbahnya boleh? Oh boleh. Boleh. Saya tanya, terus mbahnya rumahnya di mana? Ternyata mbahnya sudah dipundhut sama Allah. Mudah-mudahan diberi rahmat sama Allah. Anaknya yang mau jadi manten, mau diajak ke kuburan, dipamit sama mbah. Loh ini temenan itu. Ngerti maksudnya? Saya mengapresiasi dan ngacungi jempol bapak yang tanya tadi. Sebelum dia langsung ke kuburan, tanya dulu. Ngerti maksudnya? Coba ada kata langsung nyelonong aja ke sana. Iya toh? Saya bilang jangan Pak, enggak boleh. Karena apa? Kekhawatirannya dia kalau enggak dipamiti, khawatir rumah tangganya usrek terus. Iki gara-gara enggak pamitan, mbah enggak itu. Bayangkan kalau misalkan datang ke sana, Mbah, badhe mantu putune panjenengan, pangestunipun minta doa sama Mbah. Terus Allah SWT mentakdirkan Mbahnya bisa menjawab. Dan tidak mungkin, misalkan jawab, kapan? Nah ini benar itu Bu. Ini saya ceritakan dengan harapan supaya yang lain bisa mengambil pelajaran. Bukan saya mengolok-olok Bapak itu tadi. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, kalau memberikan hidayah. Toh. Berarti masyarakat itu masih ada pikiran-pikiran kotor begitu itu tadi. Ada toh? Nah, gitu maksudnya.
Lanjut. Nah, ini contohnya mereka itu kemudian mereaksi dakwanya Nabi, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Monggo. Atau jenengan buka aja surat Shad ayat yang kelima dan yang keenam. Nanti tak cek coba, masih ingat apa enggak itu ya? Surat apa tadi, Mbak? Shad. Surat yang ke? Ayatnya ini. Surat yang ke? Kalau soalnya berapa? Ini ayatnya 38. Yang ke? Ayat yang ke? 5. Tolong semuanya perhatian ini, nanti saya tanya. Yang bisa menjawab dengan tepat dan benar tidak saya beri hadiah. Monggo. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? maksudnya kenapa Nabi Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak? Zaman jahiliyah hanya dijadikan cuma satu, itu siapa? Nah, terus Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. inna hadzal syai'un ujab. Lanjut yang keenam. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, Apa kata-katanya mereka? pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ya, Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. coba diulangi lagi yang keenam, yang pertama tadi. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Sudah sampai di situ. Sekarang pertanyaannya, pergi dari mana? Pergi dari rumah Nabi ya? Dari Rumah Nabi. lalu pergilah para pemimpin itu seraya berkata, ayo Bu, pergi dari mana? Dari Ini sambil ngecek. Dari pada Tuhan yang dari kanan, kiri, atas, belakang. Dari tempat. saya sudah ngomong menerangkan ini 2 kali. Lebih kira-kira. Kalau saya terangkan lagi 1 menit pasti bisa menjawab. Pergi dari mana? Langsung nyambung. Iya. Dari rumah Nabi. dari mana? Rumah Nabi. Gremeng. Nanti dikiranya salah. Coba Pak lihat, diulangi lagi. Lalu pergilah Pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. belum ada yang bisa menjawab dengan benar pergi dari mana. Dengarkan saya terangkan 1 menit, insya Allah semuanya bisa dapat ilmu dibawa pulang nanti. Ya, ceritanya begini. Nabi itu dakwah ke sana kemari ya, sukses, semakin hari banyak yang mengikuti Nabi. Ini orang kafir ini gelisah. Bahwa Nabi Muhammad melarang, nggak boleh nyembah ini, nggak boleh nyembah ini, nyembah Allah saja. Jadi satu-satunya. Makanya tadi yang kelima, kenapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Kan begitu kan? Begitu menggelisahkan orang kafir jahiliyah saat itu, ya, ternyata ada 10 gerombolan orang kafir, tokoh-tokohnya itu mendatangi rumahnya Abu Thalib. Masih ingat toh? Mendatangi rumahnya siapa? Siapa Abu Thalib itu? Apa yang diomongkan 10 orang itu kepada Abu Thalib? Enggak, saat ini nggak bisa bahasa Indonesia mereka itu. Itu 10 orang itu maksudnya melarang Nabi Muhammad tidak boleh dakwah. Cuma bahasanya begini, ya Abu Thalib, inna bna akhika yashtumu alihatana wa yaqulu wa yaf'alu falawla ba'ata ilaihi fanahaitahu. Rame begitu 10 orang. Abu Thalib, ponakan sampean itu ya. Siapa maksudnya? Nah, coba. Itu mencaci maki Tuhan kita. Tuhan ini, semuanya itu dicaci maki semuanya. Tidak boleh. Gini aja Abu Thalib, sekarang di mana ponakan sampean? Datangkan ke sini. Dicari Nabi Muhammad. Didatangkan ke situ.
Berarti di situ ada pamannya namanya Abu Thalib, ada 10 orang kafir, Nabi datang, berarti ada tiga kelompok. Satu Nabi sendiri, pamannya sama berapa tadi? 10. Yang tanya pamannya, ya benar akhi, wahai ponaanku, kan ponaan toh. Ibnu akhi, anaknya saudaraku, berarti ponaan toh. Ya benar akhi, malikum yashkunaka. Tashtumu alihatahum. Watakhulu, wataf'alu, wahai ponaanku. Ini kenapa orang-orang ini, 10 orang ini mengadukan kamu kepada saya? Nah, coba. Benar nggak kamu itu mencaci maki Tuhan ini nggak boleh semuanya. Ya, Abu Thalib bicara banyak, Nabi Muhammad mendengarkan saja. Ini akhlaknya Nabi. Dengan misalkan naudzubillah min dzalik, ada orang salah paham, dimarah-marahi, diam dulu. Dengarkan dulu. Jangan ikut apa? Ini. Ngerti maksudnya? Niru Nabi, dengarkan dulu. Begitu Abu Thalib selesai ngomong, Nabi jawab. Ya Ammi, apa? Gampang nih Ammi doa. Apa kata Nabi? Inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Tadayyana bihal Arab wa tu'di ilaihim al jizya. Paman, saya ini kepingin paman, orang-orang ini dituding orang-orang 10 tadi mengatakan satu kalimat saja. Maksudnya Nabi kalimat la ilaha illallah tapi belum dilafalkan. Ngerti maksudnya? Ya ammi inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Tadayyana bihal Arab wa tu'di ilaihim al jizya. Paman, saya kepingin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Orang Arab dan bukan Arab itu semuanya agamanya berdasarkan satu kalimat ini. Nabi belum ngomong apa yang dimaksudkan satu kalimat. Betul ya? Tiba-tiba orang jahiliyah angkat tangan. Ma hiya wa abika ya Muhammad. Coba. Enggak ya Rasulullah ya Muhammad. Apa satu kalimat itu Muhammad? Ngomong. Melestarikan agama nenek moyangmu dong. Nah, Nabi jawab. La. Apalah? Tidak. La ilaha illallah, kata Nabi. Bukan. Yang saya maksudkan itu la ilaha illallah. Ternyata 10 orang kafir tadi marah-marah. Nah, jangan bisa bayangkan, misalkan duduk di meja begini lalu ada kursinya. Marah-marah. Mejanya di apa? Nah, kira-kira. Oh. Ya. Bisa dijungkirkan ya? Ya. Maunya datang ke rumahnya Abu Thalib itu menekan supaya Nabi Muhammad nggak berdakwah. Tidak berdakwah tauhid. Lah namanya dakwah tauhid itu tidak boleh menyembah Tuhan yang lain-lain itu. Kecuali siapa? Bener nggak? Tapi ternyata mereka marah. Malahan. Nah, peristiwa yang terjadi di rumahnya Abu Thalib itu oleh Allah dilestarikan di dalam Al-Quran, diabadikan supaya orang bisa mengambil pelajaran. Inilah musuhnya tauhid itu. Coba dibaca lagi Mbak. Ya, yang kelima, monggo. Mengapa? Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Terus? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Ya, sekarang yang ke-6. Lalu, pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Bisa jawab. Pergi dari mana? Saya ulangi, pergi dari mana? Nanti kalau nyenggol ayat ini lagi 10 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan masih diberi umur panjang. 10 tahun yang akan datang itu saya itu 80. Sudah tua nggak? Ya tapi umur itu cuma angka-angka saja Bu. Mudah-mudahan jenengan saya diberi sehat sama Allah. Ada kalanya ibu atau bapak itu sudah 70, sudah 80, tapi staminanya lebih muda 10 tahun dari umurnya. Betul ya?
Minta sama Allah. Ada kalanya orang itu naudzubillah min dzalik masih 60 tapi staminanya seperti 70 dan 80. Stamina itu baru 60 kok sudah lag. Oh. Umur itu cuma angka. Iya toh? Berapa saja silahkan, tidak masalah. Yang penting Allah memberi sehat, lalu kesehatan itu barokah, dipakai untuk ibadah. Nah, wes balik ke situ. Jadi jenengan sudah mengerti nggak? Pergi dari mana tadi? Kenapa mereka mendatangi rumahnya Abu Talib? Menekan, melarang Nabi Muhammad tidak boleh berdakwah tauhid. Dari mana kok tidak boleh berdakwah tauhid? Lah itu tadi ayatnya. Mengapa atau apakah Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Dan sampai sekarang 2026 ya harus begitu dakwah kita itu. Menjadikan masyarakat itu menjadikan Allah satu-satunya. Nah, di situ ya. Jadi tauhid itu menyatukan umat. Keliru sekali kalau orang punya pendapat tauhid itu memecah belah umat. Betul ya? Nah, iya. Nah, begitu. Inna hadza la syai'un yurad. Ini memang yang dikehendaki oleh Muhammad. Memang Nabi Muhammad menghendaki orang itu menuhankan cuma Allah. Ya. Makanya simbol kita la ilaha illallah. Ya, jangan dipakai nyanyian tok la ilaha illallah. Apa bahasa Indonesianya? Salah. Kata siapa itu? Jawabannya yang betul, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Iya. Lah menyembah Allah itu macam-macam caranya. Menurut syariat. Lisannya pakai ngaji. Fisiknya pakai datang ke masjid taklim. Ini dalam rangka ibadah enggak? Pakai sholat, ya. Duitnya dipakai infak, sedekah dan sebagainya. Ya. Tidak dipakai untuk hal-hal yang menentang Allah. Hatinya juga dipakai ibadah. Oh, orang ngaji itu harus sabar, ya. Jangan itu kalau tidak sabar, tidak bisa mengumpulkan angka-angka. Apa tadi? Kalau tidak sabar, tidak bisa mengumpulkan, misalkan 2026 itu saya bersikeras, bersikukuh harus ngaji terus. Ya, misalkan tiap Sabtu tidak boleh ada acara lain-lain. Misalkan berat nggak kira-kira? Berat? Tapi enggak, terserah masing-masing. Tapi nanti kalau sudah sukses di akhir tahun 2026 ada dalam catatannya. Saya nggak pernah hutang. Ini tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, terus gitu ya. Nggak pernah hutang. Berarti akhir tahun bisa mengumpulkan angka. Ngerti maksud saya? Masya Allah, saya ngaji terus. Kalau tauhid kebagiannya 12 kali. Itu kalau tidak kosong, ya kan? Nah, 12 kali saya harus tidak absen. Nah, gitu. Itu loh maksudnya. Nanti yang lain juga begitu. Endingnya Desember 2026. Nah, ada di catatannya. Tidak pernah absen. Jangan meniru saya, tapi saya punya pengalaman. Ada masjid yang sudah saya datangi lebih dari 300 kali. Kalau jangan tanya, kapan Pak Ustadz? Hari pertama, saya masih punya catatannya. Hari pertama saya menerangkan apa, hari kedua saya menerangkan apa, hari ketiga saya menerangkan apa, sampai sekarang ada. Kenapa kok begitu? Supaya tidak ada kacau. Ini sudah diterangkan, diterang mana, ini terang mana. Ngerti maksudnya? Kalau nggak pakai itu, nggak pakai catatan, bingung. Makanya saya nggak pernah tanya, Bu, bulan yang lalu nerangkan apa ya? Nggak pernah saya tanya gitu.
Ya, pasti punya catatan saya. Begitu sampai di rumah, sebelum yang lain-lain tak tulis di bukuan. Jam sekian di Al-Falah, tanggal sekian menerangkan ini. Paling tidak halaman ini tak tulis. Nanti Februari tinggal teruskan aja. Nah, di situ. Ya. Menurut penelitian dan riset dari sebuah universitas swasta, orang ngaji itu kalau sudah lebih dari 1 jam, ya, konsentrasinya itu sudah tidak karu-karuan. Ya. Malah kadang-kadang diberi contoh, ibaratnya ada gelas, sudah diminum separuh, lalu diisi terus. Tumpah nggak? Airnya tumpah nggak? Padahal manusia kan tidak bisa membuat air loh. Iman nggak? Daripada tumpah diakhiri sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.